Nah, di sini terlihat Pak Prabowo, yaitu bahkan diajak selfie oleh masyarakat sekitar di sini. Dan di sini langsung ada orang. Nah, ini orangnya. Tiba-tiba teriak Ganjar. Ganjar Pranowo, Presiden. Ganjar Pranowo, Presiden. Entah dari sini maksudnya apa ya, yaitu di sini ada bapak-bapak ketika ada Pak Prabowo di sini dan dikerumunin oleh masyarakat di sini dan bahkan juga diajak berselfie. Tiba-tiba di belakang Pak Prabowo di situ ada yang meneriakkan, yaitu Ganjar Pranowo Presiden. Nah, maaf ya kalau menurut saya pribadi sih, menurut saya juga kurang elok ya kalau menurut saya sih. Karena apa? Karena memang di sini ada Pak Prabowo Subianto yang juga mencapreskan pada tahun 2024 besok. Jadi di sini saya merasa gimana gitu ya, etikanya juga kurang. Ya walaupun di sini negara demokrasi sih, nggak masalah. Kemungkinan Pak Prabowo juga tidak masalah. Tetapi di sini ada yang tidak menguntungkan, yaitu dari Pak Ganjar sendiri. Kalau Anda melihat videonya, coba ya nanti komen di kolom komentar. Seperti ini videonya. Nah, di sini terlihat Pak Prabowo, yaitu bahkan diajak selfie oleh masyarakat sekitar di sini. Dan di sini langsung ada orang. Nah, ini orangnya. Tiba-tiba teriak Ganjar. Ganjar Pranowo, Presiden. Ganjar Pranowo, Presiden. Nah, bagaimana kalau menurut Anda ketika di sebelahnya ada Pak Prabowo, tiba-tiba ada entah ini pendukung Ganjar atau pendukung siapa tiba-tiba meneriakkan Ganjar Pranowo Presiden. Ya, kalau memang dari sisi keberanian, wah saya akui sangat berani sekali ya di sini ketika ada Pak Prabowo di sebelahnya meneriakkan Ganjar Pranowo Presiden. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Wagiman di 212. Nekat nih bapak-bapak, nggak takut hilang. Wehehehe. Ya seperti itu. Ya kalau dari sini sih saya melihat kalau ada teriakan Ganjar Pranowo Presiden, kecuali kalau di situ memang ada Ganjar Pranowo, itu menurut saya juga tidak masalah karena memang Ganjar Pranowo sudah dideklarasikan menjadi Capres 2024 lah. Tapi di sini Pak Prabowo, takut saya ini nanti orang-orang berpikir pendukung Ganjar Pranowo kayak gini ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen melihat video seperti ini seperti apa sih kira-kira komentarnya. Wahahaha, kaderisasinya Partai Burung Galak berjalan dengan baik, perlu dijaga 24 jam Bib. Keren lah Pak Ganjar Pranowo. Tak kira malah sampai Bib memerdekakan diri, pasrah jiwa dan raga. Salah undangan. Lacak-lacak kerahkan laskar. Saya menyebutnya tampan dan pemberani. Gak mau diculik tak, gak takut pada mawar beliau, haha. Ya seperti itulah. Tapi keren juga lah, keren, gak masalah. Di sini bahkan juga sampai saat ini ya masih lumayan memanas ya pada waktu lalu ketika Pak Prabowo Subianto didukung oleh Partai Golkar, PAN dan bahkan juga PKB. Di sini ya masih hangat kuku. Di sini Pak Prabowo memang meminta izin rakyat untuk berkuasa demi kepentingan rakyat. Di sini bahkan juga pada 17 Agustus ditanggapi target menang pemilu bukan untuk berkuasa. PDIP kita ingin melayani rakyat. Ya memang sih kalau berkuasa itu kayak gimana gitu ya. Seharusnya kan melayani rakyat atau menjadi pemimpin itu merupakan lebih soft lah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Ria Wiedi. Prabowo ingin berkuasa demi kepentingan rakyat. Hasto ingin menang bukan untuk berkuasa tapi melayani rakyat. Ya walaupun sama-sama saja nih, tetapi memang pemilihan dari kata-katanya lebih enakan dari kita ingin melayani rakyat, lebih soft. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Dari Logika Dimas, kami ingin berkuasa. Saat berkuasa kami akan memilih menteri
dan usut kabinet, tunjuk Kapolri dan Panglima TNI, bikin APBN. Kalau ingin menang, saat menang kami akan memilih menteri dan susun kabinet, tunjuk Kapolri dan Panglima TNI, bikin APBN. Beda memang. Ya, memang sama sih. Jadi ini Prabowo versus Hasto ya Bu, baca aja. Objeknya sama, rakyat iya, beda diksi aja. Kalau berkuasa, ujuk-ujuknya otoriter bin diktator. Tapi mudah-mudahan saja orang seperti itu. Semuanya hanya jualan. Ya memang seperti itu. Nah, dari sini saya penasaran ya. Kira-kira survei terbaru Capres dan Cawapres itu seperti apa sih? Karena ya di sini bahkan juga tertanggal 18 Agustus ya dari CNBC Indonesia. Di sini 23 hasil survei terbaru Capres, Anies versus Ganjar dan juga Prabowo. Di sini pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan digelar pada 14 Februari 2024. Jumlah nama sudah dijagokan jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Di sini dari Foxpoll Center Research merilis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya elektabilitas Baca Pres Gerindra Prabowo Subianto tertinggi, diikuti Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo dan Baca Pres Nasdem Anies Baswedan. Wow, sekarang sudah tinggi loh Pak Prabowo Subianto ya. Apakah ketika didukung oleh Partai PAN, Partai Golkar dan PKB akhirnya membuat elektabilitas Prabowo Subianto tinggi? Nah, di sini yaitu survei itu digelar pada 24 Juli hingga 2 Agustus. Melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi Indonesia. Nah, di sini berikut hasil survei elektabilitas Capres Foxpoll Center. Prabowo Subianto 36,5%, Ganjar Pranowo 30,4%, Anies Baswedan 26,4%. Nah, di sini dari Research Syndicate, di sini elektabilitas Prabowo di angka 25,8%, kemudian Ganjar di angka 23%, sedangkan Anies Baswedan di angka 10%. Ya, seperti itulah dari Denny DA. Di sini Prabowo berada di angka 25,4%, kemudian pada Mei 2023 menanjak 33% dan pada Juni 34%. Dan di sini juga elektabilitas Ganjar lanjut pada Januari 2023 berada di angka 37%, kemudian pada Mei menurun 31%, bulan Juni 32% dan Juli berhasil merangkak naik 35%. Dari sini Anies Baswedan 22%, 20,8%, Juni 22% dan Juli 18%. Nah, dari sini angka dari Anies Baswedan ya yang cenderung memang menurun. Bahkan pada waktu lalu yaitu berada di angka 22%, pada Mei yang lalu 20%, Juni berhasil naik 22,1% dan Juli saat ini yaitu berada di 18%. Nah, jadi di sini memang perlu mesin-mesin partai itu segera digeber ya supaya elektabilitas capres-capres pada Pilpres 2024 bisa naik ya. Di sini dari indikator politik Indonesia yaitu Prabowo berada di 48%, dibututi oleh Anies dengan elektabilitas 39%. Sementara itu bakal calon presiden dari PDI Ganjar Pranowo hanya 6,2%, tertinggal jauh. Wow. Oh, tapi ini di Sumatera Barat ya di sini. Lembaga Survei Center. Di sini Ganjar Pranowo 41,3%, Prabowo Subianto 34%, Anies Baswedan 16,7%. Memang sangat jauh sekali ya, yaitu hasil survei dari Anies Baswedan ya. Sangat jauh sekali, bahkan di sini juga Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saling kejar-kejaran di sini. Di sini pemilih Jawa Timur ya dari sini. Sementara untuk capres pilihan milenial Jatim, Ganjar Pranowo menduduki peringkat pertama 43,3%, Prabowo Subianto 32,8%, Anies Baswedan 17,9%. Tidak tahu atau tidak menjawab 6% saja. Ya, seperti itulah. Apapun itu, semoga saja Pilpres 2024 siapapun pemenangnya kita harus legowo. Jangan mau terpecah belah, terpolarisasi seperti pada Pilpres 2014 dan 2019. Semoga saja Pilpres tahun 2024 aman dan juga berjalan dengan sesuai rencana.